Pendiri SpaceX dan CEO Tesla Elon Musk kini mencatatkan kekayaan bersih sekitar 677 miliar US dollar per Senin waktu Amerika Serikat. Capaian ini menjadikannya satu-satunya individu dalam sejarah yang mampu melampaui ambang kekayaan 600 miliar US dollar. Pemirsa, Elon Musk kembali mencetak sejarah sebagai manusia pertama di dunia dengan kekayaan bersih menembus angka 600 miliar dolar Amerika. Ya, lonjakan kekayaan ini dipicu melonjaknya valuasi SpaceX, perusahaan antariksa swasta miliknya. Pendiri SpaceX dan CEO Tesla Elon Musk kini mencatatkan kekayaan bersih sekitar 677 miliar US dollar per Senin waktu Amerika Serikat. Capaian ini menjadikannya satu-satunya individu dalam sejarah yang mampu melampaui ambang kekayaan 600 miliar US dollar. Bahkan sebelumnya belum pernah ada manusia mencapai kekayaan 500 miliar US dollar. Lonjakan kekayaan Musk didorong oleh kenaikan tajam valuasi SpaceX. Dalam tender offer terbaru, SpaceX dinilai mencapai 800 miliar US dollar, melonjak 2 kali lipat dari valuasi Agustus lalu di kisaran 400 miliar US dollar. Dengan demikian, sekitar 42% saham nilai aset Musk dari SpaceX saja diperkirakan mencapai 336 miliar US dollar. Adapun kenaikan valuasi SpaceX juga dipicu rencana penawaran umum saham perdana atau IPO pada 2026. SpaceX disebut membidik valuasi hingga 1,5 triliun US dollar yang berpotensi menjadikannya IPO terbesar sepanjang sejarah. Di mana saat ini SpaceX telah melampaui Tesla sebagai aset paling bernilai dalam portofolio kekayaan Elon Musk. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, TUV Rheinland meluncurkan inisiatif EV Safe untuk menyatukan standar keselamatan kendaraan listrik. Langkah ini dirancang untuk menangani berbagai risiko yang muncul, mulai dari masalah SDM, tantangan industri asuransi, hingga pengelolaan data di seluruh ekosistem EV. TUV Rheinland meluncurkan inisiatif EV Safe untuk menjatuhkan standar keselamatan kendaraan listrik. Pilar pertama EV Safe menekankan peningkatan kualitas SDM di lapangan. Kekurangan teknisi berkeahlian tinggi dalam menangani baterai, ketegangan besar, serta kekurangnya pelatihan kendaraan darurat menjadi potensi resiko fatal. Untuk itu, Forum EV Risk and Insurance Readiness dibentuk sesuai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kemampuan garda terdepan. Pilar kedua berfokus pada kesiapan sektor asuransi melalui validasi teknis independen. EV Safe menyediakan pengujian state of health baterai serta pengecekan integritas sistem kelistrikan. Protokol ini membantu industri asuransi dalam proses underwriting yang selama ini sulit, sekaligus menekan tingginya klaim dan memberikan dasar premi yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, ekspansi SPKLU menjadi 3.300 unit pada awal 2025 membuat kebutuhan data yang terverifikasi semakin penting untuk mendukung pertumbuhan penjualan EV yang mencapai 43.000 unit sepanjang 2024. Pilar ketiga menyoroti tata kelola data keamanan cyber. Sistem asuransi berbasis perilaku berkendara berpotensi memunculkan resiko privasi baru jika data tidak dikelola dengan benar. TUV mendorong 3 langkah utama: peningkatan pelatihan sertifikasi teknisi, pembentukan kelompok kerja validasi EV Safe, dan penyusunan panduan nasional untuk petugas first responder. Dengan komitmen globalnya, TUV memastikan seluruh ekosistem EV diuji secara objektif dan mengikuti standar internasional demi menjamin keselamatan pengguna. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pasar perangkat hiburan rumah berbasis teknologi interaktif terus tumbuh seiring perubahan pola konsumsi digital. Ya, dan Next Playground hadir sebagai sistem gaming berbasis sensor gerak dengan strategi bisnis yang menyasar keluarga dan edukasi. Next Playground Interactive Gaming System dipasarkan sebagai perangkat gaming tanpa controller dengan teknologi sensor gerak. Perangkat ini mengandalkan kamera dan pemrosesan digital untuk mengubah gerak tubuh pengguna menjadi input permainan. Secara teknologi, Next Playground menggunakan kamera beresolusi tinggi dan sistem pengerahan gerak berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan pengguna bermain secara langsung tanpa kontrol tambahan atau perangkat yang dapat dipakai.
Next Playground menawarkan berbagai jenis permainan interaktif mulai dari game olahraga ringan, edukasi, hingga aktivitas keluarga. Konsep ini memperluas fungsi perangkat tidak hanya sebagai alat hiburan, namun juga sarana aktivitas fisik dan pembelajaran. Dari sisi komersial, Next Playground dipasarkan dengan harga sekitar $199 atau setara Rp3 juta. Penetapan harga ini menempatkan Next Playground pada segmen perangkat hiburan keluarga yang lebih terjangkau dibandingkan konsol tradisional. Pengembang mengadopsi model bisnis penjualan perangkat dan konten digital untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Kehadiran Next Playground menunjukkan arah baru industri gaming menuju perangkat aktif yang menggabungkan teknologi inovatif dan potensi bisnis jangka panjang. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Perusahaan peleburan asal Korea Selatan, Korea Zinc, berencana membangun pabrik peleburan baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi $7,4 miliar Amerika atau sekitar 123,36 triliun rupiah. Proyek ini ditujukan untuk mempercepat pasokan logam dan mineral strategis bagi industri Amerika Serikat. Perusahaan peleburan asal Korea Selatan, Korea Zinc, berencana membangun pabrik peleburan baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi $7,4 miliar atau sekitar 123,36 triliun rupiah. Korea Zinc menyatakan pembangunan pabrik peleburan ini dilakukan atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap meningkatnya resiko gangguan rantai pasok global. Selain itu, permintaan logam non-ferus dan mineral strategis di Amerika Serikat terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pabrik peleburan ini akan memproduksi logam non-ferus utama seperti seng, timbal, dan tembaga. Selain itu, Korea Zinc juga akan memproduksi logam mulia berupa emas dan perak. Fasilitas tersebut turut menghasilkan mineral strategis seperti antimon, germanium, dan gallium untuk mendukung industri teknologi dan energi. Adapun Korea Zinc menargetkan pabrik peleburan ini mulai beroperasi secara komersial bertahap pada 2027. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok mineral penting di Amerika Serikat. Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Ford Motor mengubah arah strategi bisnis kendaraan listrik dengan mencatat penurunan nilai aset puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah melemahnya permintaan mobil listrik dan perubahan kebijakan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat. Ford Motor mencatat penurunan nilai aset sebesar 19,5 miliar dolar Amerika Serikat dan berniat menghentikan sejumlah model kendaraan listrik. Keputusan ini menjadi sinyal kemunduran bagi industri otomotif listrik di tengah permintaan yang melemah dan tekanan kebijakan pemerintah. Ford memastikan akan mengganti model F150 Lightning sepenuhnya listrik dengan model baru berbasis mesin bensin untuk mengisi ulang baterai. Perusahaan juga membatalkan pengembangan truk listrik generasi berikutnya berkode 3 serta van komersial listrik yang sebelumnya direncanakan. Presiden Direktur Ford Motor Jim Farley menyebut perubahan pasar dalam beberapa bulan terakhir menjadi pemicu utama keputusan strategis ini. Ford akan mengalihkan fokus ke model bensin dan hibrida dengan target kombinasi global mencapai 50% pada tahun 2030 dari 17% saat ini. Sebagian besar penurunan nilai aset dicatat pada kuartal keempat dan akan berlanjut hingga tahun 2027. Sekitar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat terkait pembatalan model kendaraan listrik, 6 miliar dolar Amerika Serikat dari pembubaran usaha patungan baterai, dan 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk biaya program terkait. Pergeseran strategi Ford mencerminkan dampak kebijakan Presiden Donald Trump yang mencabut insentif pembelian kendaraan listrik. Penjualan mobil listrik di Amerika Serikat turun sekitar 40% pada November 2025, namun Ford justru menaikkan proyeksi laba sebelum bunga dan pajak tahun 2025 menjadi sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan saham naik 1% setelah jam perdagangan. Berbagai sumber ada.